kamu membayangkan keadaan sebelum alam semesta ini ada, sebelum bintang menyala, sebelum bumi berputar, sebelum waktu pun berjalan? Saat itu, tidak ada satupun yang kita kenal hari ini. Tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada waktu, bahkan tidak ada ruang kosong. Dalam kehampaan itu, ada satu zat, tidak terbatas oleh ruang, tidak tergenggam oleh waktu. Dia yang tidak berawal dan tidak berakhir. Mereka menyebutnya Al-Qidam, Al-Baqa. Sebelum ada apapun, dia telah ada. Segala sesuatu yang kita kenal berawal dan berakhir. Tapi Allah tidak. Ia ada sebelum segalanya diciptakan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat itu mengingatkan, dialah al-awwal dan al-akhir, yang zahir dan batin. Sebuah kalimat yang menutup semua pemahaman biasa kita tentang waktu dan ruang. Arti, tidak ada ruang. Ruang biasanya dipahami sebagai wadah segala sesuatu. Ada atas, bawah, kiri, kanan, jauh, dekat. Kalau tidak ada ruang, berarti tidak ada arah, tidak ada tempat untuk menaruh atau memindahkan sesuatu. Segala sesuatu tidak bisa disebut di sini atau di sana karena konsep lokasi sama sekali belum ada. Sedangkan arti tidak ada waktu. Waktu biasanya dipahami sebagai aliran dari dulu, sekarang, nanti. Kalau tidak ada waktu, berarti tidak ada sebelum atau sesudah, tidak ada umur, tidak ada detik yang berjalan. Segala sesuatu seolah diam atau tidak mengalami perubahan. Jadi kesimpulannya, contoh nyata dalam konsep kosmologi dan filsafat. Sebelum Big Bang, menurut sains, ruang dan waktu lahir bersamaan dengan Big Bang. Jadi sebelum Big Bang, tidak ada ruang untuk ditempati dan tidak ada waktu yang berjalan. Dalam logika matematika, 0 dimensi. Kalau tidak ada dimensi ruang dan waktu, tidak ada ukuran, tidak ada awal akhir, hanya kekosongan mutlak. Dalam spiritualitas, sering digambarkan sebagai keadaan abadi, di mana tidak ada pagi siang malam, dan tidak ada tempat tertentu, hanya keberadaan yang melampaui ruang dan waktu. Rasulullah bersabda, "Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu." Artinya, Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3020 dan lainnya. Keberadaan Allah itu azali. Allah sudah ada sejak sebelum ada ciptaan apapun. Tidak ada langit, bumi, malaikat, arasy, kursi, ruang maupun waktu. Ini menegaskan sifat Allah Al-Qadim. Tidak bermula, tidak didahului ketiadaan. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Makhluk itu pasti diciptakan, berarti ada awal keberadaannya. Alam semesta, waktu, tempat, dan semua yang kita kenal adalah ciptaannya atau makhluk. Artinya semua tidak kekal, hanya Allah yang kekal. Hadis ini menegaskan, tidak ada yang berdampingan dengan Allah dari azali. Berbeda dengan filsafat atau mitologi yang meyakini ada materi azali bersama Tuhan. Dalam Islam, hanya Allah yang azali. Sebelum Allah menciptakan ruang dan waktu, hanya Allah yang ada. Jadi, ketika kita membayangkan kosong sebelum alam semesta, bukanlah ruang hampa seperti angkasa, melainkan benar-benar tidak ada apapun kecuali Allah. Jadi, hadis ini adalah dalil besar tentang tauhid dan azalinya Allah, sekaligus menegaskan bahwa ruang dan waktu hanyalah ciptaan. Apa arti semua kepentingan dunia bila kita sadari bahwa semuanya berawal dan berakhir? Mengapa kita mengejar yang sementara? Seorang pedagang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar harta. Gudang penuh emas, rumahnya megah, semua orang hormat. Namun, saat ajal menjemput, ia hanya dibungkus kain putih tanpa membawa sepotong pun kekayaannya. Maknanya, harta hanya menemani di dunia, bukan di akhirat. Seorang pemuda terkenal, wajahnya menghiasi layar ponsel jutaan orang. Ia dielu-elukan, diundang ke sana-sini.
Tapi ketika usianya menua, wajah mulai keriput, semua sorotan pindah ke orang lain. Popularitasnya hilang, seolah ia tak pernah ada. Maknanya, ketika cahaya dunia padam, hanya amal baik yang tetap bersinar. Maka jangan tertipu oleh yang sementara. Dunia hanyalah jalan singkat. Tujuan kita bukan di sini, tapi di sisinya. Sampai titik ini, sebuah pertanyaan muncul. Jika Allah telah ada sejak sebelum segala sesuatu, lalu apa yang pertama kali Dia ciptakan? Para ulama menyebutkan beberapa riwayat. Sebagian mengatakan, Arsy, singgasana agung Allah yang berada di atas air. Sebagian lain mengatakan, Qalam, pena kosmik yang menulis takdir hingga hari kiamat. Ada pula riwayat yang menyebutkan air yang menjadi asal mula segala kehidupan. Baik itu Arsy, Qalam, air, semuanya penuh misteri, dan semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Awal. Apakah riwayat-riwayat ini saling bertentangan? Tidak. Justru para ulama menjelaskan, perbedaan ini adalah variasi dalam memahami tahapan penciptaan. Sebagian hadis menekankan Arsy, sebagian menekankan Qalam, sebagian lagi menekankan air. Semuanya sahih dan semuanya mengarah pada satu hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan ilmu dan kehendaknya. Bayangkanlah kehampaan yang mutlak. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada waktu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kun fayakun, jadilah, maka terjadi. Dari ketiadaan lahirlah segala keberadaan, dari kekosongan lahirlah takdir kita semua. Inilah bukti betapa agung dan misteriusnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kisah belum selesai. Apa makna Arsy di atas air? Bagaimana Qalam menulis takdir? Dan apa hubungan semua itu dengan kita, manusia? Semua jawabannya akan kita telusuri lebih dalam lagi pada episode berikutnya. Jangan lupa share, like, dan komen, kemudian subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan keberkahan dalam hidup kita.